Hai semua, hari ini walaupun kita lagi puasa, bukan menjadi suatu alasan untuk kita nggak belajar bersama ya. Kali ini kita belajar hukum yang penting banget buat kehidupan kita tentang perjanjian. Sadar nggak sadar, kita pasti bikin perjanjian sebenarnya setiap saat. Even untuk ketemu orang, kita ketemu jam berapa, di mana, itu udah janji sebenarnya. Pengen tahu dong pembahasan tentang hukum perjanjian? Hadir bersama saya, advokat senior saya nih, namanya Wulan. Halo. Ya, kita akan bahas tentang hukum perjanjian. Tapi sebelumnya, wajib subscribe ya. Buat semua yang nonton konten ini, itu memberi semangat untuk kita untuk terus berkarya. Nah, sebagai ketentuan umum, wajib diperhatikan kalau kami di sini diskusi hukum untuk juga supaya memberikan edukasi hukum buat siapapun yang nonton. Ya, kami nggak dalam rangka memberikan pendapat hukum atau nasihat hukum kepada siapapun tentang apapun. Kalau ada kejadian yang mirip-mirip atau menyerupai fakta, yakinilah itu cuma sebuah kebetulan semata. Kita mulai ya. Wulan, apa sih itu hukum perjanjian dan diatur di mana hukum perjanjian itu? Oke. Hukum perjanjian itu menurut pasal 1313 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oke. Nah, jadi perjanjian ini harus timbal balik, ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Lebih tegasnya, dalam perjanjian, hal yang terjadi adalah suatu perbuatan hukum. Jadi perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut menimbulkan hubungan hukum atau perikatan. Profesor Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut satu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oke. Perjanjian dapat menimbulkan perikatan, tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, tetapi juga karena undang-undang. Nah, diatur di mana mengenai perjanjian ini? Diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang sifatnya terbuka, mengandung asas terbuka. Yaitu terbuka maksudnya apa? Ya, para pihak itu mereka boleh membuat satu perjanjian bebas apa isinya, dengan syarat ada tuh batasan-batasannya. Oke. Menurut hukum ada yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Buku 3 ini sifatnya terbuka, artinya kita bebas membuat perjanjian apa saja, tapi ada batasan-batasannya. Betul, ada batasannya. Seperti itu. Nah, batasannya apa nanti kita bahas ya. Wulan, apa syarat sahnya suatu perjanjian? Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan 1337. Di antaranya ini ada 4 syarat nih, 4 ya? Ya, 4. Ada namanya kesepakatan para pihak. Kesepakatnya apa sih? Sepakat itu berarti harus ada persesuaian kehendak yang bebas antara satu pihak dengan pihak lain mengenai hal pokok apa yang diperjanjikan. Nah, sepakat ini ditentukan unsurnya dari mana? Bisa dilihat nih, ada tolak ukurnya. Ya, 1, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh mengandung unsur kekilapan, dan tidak ada penipuan. Kalau sampai itu ada, berarti perjanjian tersebut itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat kesepakatan. Itu diatur dalam pasal 1321. Oke, syarat tentang kesepakatan ya. Ya. Berarti yang pertama itu harus ada sepakat dulu di antara para pihak yang membuat perjanjian. Betul. Sepakat apa yang mau diperjanjikan. Harus bebas nih, apa isinya. Mengenai pokok hal apa. Ya, jual beli kah? Ya.
Dengan syarat yang tadi, Iya. sepakat tidak khilaf, Iya, tidak karena khilaf. dipaksa atau karena tidak berada dalam posisi penipuan. Iya, Gitu tidak ya. ada unsur penipuan di dalamnya. Nggak Oke. boleh khilaf nih. Nggak boleh dengan paksaan. Dan nggak boleh ada unsur penipuan. Jadi semuanya masuk ke dalam rangkaian suatu peristiwa perjanjian itu harus dengan itikat baik. Gitu. Makanya dengan adanya dibuktikan dengan kesepakatan itu. Itikat baik ya. Iya. Harus ada itikat baik memang untuk membuat perjanjian, Perjanjian. bukan untuk ngadal-ngadalin orang, Jangan bukan dong. bukan untuk hal yang lainnya selain perjanjian itu sendiri, ya. Sendiri. Oke, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah mengenai kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak ini istilah hukum ya. Cakap itu bukan fisik ganteng ya. Istilah hukum ini. Apa Iya. tuh, Lan? Cakap itu menurut pasal 1329 KUH Perdata itu pada dasarnya semua orang cakap dalam arti mereka tuh udah dewasa misalkan menurut hukum. Ya, tidak di bawah pengampuan. Gitu. Jadi boleh bertindak. Nah, diperbolehkan. Misalkan orang pribadi, kalau saya nih udah dewasa, oke, boleh ikat dalam suatu perjanjian dengan Albert. Misalkan. Oke, kecakapan itu artinya orang yang sudah dewasa, ya. Dewasa ya menurut hukum. Nah, seperti itu. Jadi jangan kalau anak-anak ya belum dewasa atau mereka yang di bawah pengampuan, atau misalkan nih kalau kita mau bertindak mewakili satu perusahaan, siapa yang cakap menurut hukum? Nah, ketentuan cakap ini tentunya adalah misalkan direktur ada di dalam anggaran dasarnya. Nah, perlu nggak komisaris untuk ikut menandatangani perjanjian? Tergantung pada suatu perbuatan hukumnya. Tergantung pada anggaran dasarnya. Ini nanti konteks yang berbeda ya, karena subjek daripada yang membuat perikatan adalah badan hukum, misalkan PT gitu, perusahaan terbatas. Kalau orang pribadi ya kita cakap asalkan kita udah dewasa, kita Umur nggak berapa gila tuh? gitu. Nah, kalau menurut KUH Perdata itu di usia 21 tahun dan di bawah Atau, ya. ya, atau dia udah pernah kawin, Oke. gitu. Sorry, umur 21 tahun ke atas Ya, atau sorry, sudah pernah menikah ya. Ya. Jadi kalau sebelum 21 udah pernah kawin, ya berarti dia udah dewasa menurut hukum. Gitu. Dan kedewasaan ini juga dalam konteks tidak dalam posisi pengampuan. Iya. Ya. Memang ada orang-orang yang sudah dewasa, tapi dia berada dalam posisi diampu. Karena entah dia sakit, entah ada punya masalah kejiwaan. Jadi banyak banget faktor yang menyebabkan dia itu tidak lagi memiliki kecakapan. Kapan untuk bertindak di dalam melakukan perbuatan hukum ini gitu. Nah, karena KUH Perdata ini kan juga produk zaman kolonial ya, Bet. Nah, mungkin di zaman itu ada situasi historis di mana mereka tuh karakternya ada yang boros. Pemboros ya. Pemboros gitu kan. Nah, jadi mereka juga bila sudah ditaruh di dalam satu pengampuan, yang mana notabene ini pasti melalui putusan hakim ya. Nah, itu udah nggak boleh bertindak gitu. Jadi dia tidak memenuhi kecakapan. Gitu. Jadi bukan hanya secara fisik dan appearance, orang ini udah dewasa, tapi ternyata dia di bawah pengampuan. Iya. Gitu. Jadi kecakapan itu berkaitan sama kedewasaan dan juga mampu menggunakan pikirannya dengan benar ya. Betul. Seperti itu. Itu syarat 1 dan 2. Syarat Yang 1 dan ketiga apa? Yang ketiga adalah mengenai hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu. Iya, suatu hal tertentu itu apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berisikan itu hak dan kewajiban. Kan tadi kan timbal balik nih. Ya, apa haknya Albert? Kewajiban Albert juga apa terhadap Wulan dan sebaliknya, yang seperti itu. Oh, hal-hal tertentu itu maksudnya mulai mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak berarti menjadi kewajiban dari sisi lainnya. Sebaliknya. Iya, apa yang menjadi hak dari kewajiban dari sisi lainnya merupakan hak dari sisi lainnya, selalu timbal balik ya. Nah, menurut pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian itu harus mencakup pokok barangnya dan ya sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Misalkan Albert pesan apa nih? Pesan handphone. Nah, harus tahu handphonenya merek apa, seri yang mana. Ya, dirincikan ya. Dirinci gitu. Jangan, oh ya Albert mau beli gunung misalkan. Gunung apa? Ya, dirincikan
objek perjanjiannya ya. Iya, Ya, harus. pokoknya dirincikan lah hal Iya. tertentu itu. Karena biasanya yang menjadi objek perjanjian itu adalah barang-barang yang bisa diperdagangkan kan, Bet. Makanya yang masif itu adalah perjanjian jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari berapa banyak sih dalam satu hari kita jual beli barang gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan mengenai hal-hal tertentu. Itu syarat ketiga. Syarat ketiga. Nah, kemudian terakhir syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini adalah isi perjanjian itu sendiri tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan hukum. Jadi misalkan kita membuat suatu perjanjian nggak boleh nih melanggar yang nggak udah dilarang oleh hukum. Jual beli narkoba, masuk perikatan untuk membangun suatu bisnis perjudian, udah nggak boleh. Karena apa? Itu udah melanggar. Jadi ini adalah batasan dari asas kebebasan berkontrak yang tadi. Betul. Jadi boleh silakan kita membuat perjanjian apa saja, tapi ada batasannya. Yang kalau melawan undang-undang nggak boleh. Ya, kesusilaan nggak boleh, kepatutan umum juga nggak boleh. Ya contoh ya kan nggak mungkin kita bisnis prostitusi. Iya. Nah, nggak boleh dong. Ya, karena dilarang oleh hukum. Betul. Jadi kita membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Ya, memperkerjakan anak di bawah umur tanpa ada izin orang tua atau bagaimana, itu kalau misalkan ini nggak boleh. Kalau itu sudah ditentukan melalui hukum, oh ini nggak boleh. Ya jangan coba-coba membuat perjanjian seperti itu, karena tidak akan memenuhi unsur sebab yang halal untuk syarat sahnya perjanjian. Berarti ada 4 ya syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu adalah kesepakatan, yang kedua itu adalah kecakapan, yang ketiga itu adalah hal tertentu, yang keempat itu sebab yang halal. Betul. Nah, dari 4 ini saya pernah dengar tuh ada syarat objektif, syarat subjektif. Jelasin dong, Wulan. Kalau syarat subjektif di dua hal yang pertama, yaitu kesepakatan para pihak, kemudian kecakapan. Itu syarat subjektif ya. Syarat subjektif itu artinya apa sih? Ya itu akibatnya dari suatu perjanjian. Kalau misalkan ini nggak terpenuhi, itu perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan. Kemana? Ya, ke muka hakim, ke pengadilan, gitu. Dapat dimintakan pembatalan. Kalau dapat artinya bisa aja dong juga nggak dilakukan. Iya. Kalau nggak dilakukan? Nah, kalau nggak dilakukan, otomatis nih, kalau misalkan nggak dilakukan, ya perjanjiannya berjalan. Dianggap tidak masuk unsur khilaf, tidak masuk. Sepanjang nggak dibatalkan, maka perjanjian itu masih eksis berjalan. Ya, karena syarat subjektif yang dilanggar. Nah, kemudian nomor 3 dan 4 yang tadi adalah mengenai hal tertentu dan satu sebab halal. Ini adalah syarat objektif. Ini kalau nggak dipenuhi, berarti perjanjiannya itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Batal demi hukum ini maksudnya apa sih? Batal demi hukum otomatis ya serta-merta perjanjian tersebut, ya gimana orang menjanjikan nggak tahu barangnya apa, nggak ada nih barangnya, gimana yang mau diperjanjikan, otomatis nih batal menurut hukum, berarti nggak pernah ada. Tidak pernah ada, dianggap tidak pernah eksis ya. Contoh menjanjikan jual beli narkoba ya itu memang melanggar hukum, jadi nggak pernah ada perjanjiannya. Seperti itu. Batal demi hukum. Tetap harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Pada praktiknya sih begitu ya, untuk formalitas. Kelengkapannya ya. Walaupun dia batal demi hukum. Walaupun sebenarnya ya udah batal demi hukum, berarti kan ya nggak mungkin lah lo memperjanjikan sesuatu yang nggak ada. Contoh tadi lo nggak jelas nih mau beli handphone. Itu handphonenya apa? Nggak tahu mereknya, jenisnya apa, semua. Kapan datangnya? Nggak ada. Atau menjanjikan bisnis terlarang. Apalagi nggak ada gitu sudah kan. Nggak perlu lah minta pembatalan ke muka hakim gitu kan, udah otomatis batal. Walaupun prakteknya ya maju ke pengadilan deh untuk membatalkan, untuk mendapatkan kepastian itu ya. Cuman siapa sih kalau udah jelas mau bisnis narkoba gitu minta ke muka hakim kan, udah deh malah menimbulkan satu permasalahan hukum baru kan. Jadi itu syarat dari sahnya satu perjanjian di 1320 sampai dengan 1337 ke bawah perdata. Ada 4
persyaratannya. Dan itu semua harus terpenuhi sebenarnya, buat Empat-empatnya harus terpenuhi ya, bukan pilihan ya. bukan. Wulan, ceritain dong kurikulum vitae dari Wulan. Kurikulum vitae. Oh ya, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian setelah lulus saya bekerja di kantor-kantor hukum di Jakarta. Kemudian terakhir ini adalah saya mempraktikkan ilmu dan pengalaman dengan memberikan jasa konsultasi dan penanganan kasus ya untuk litigasi. Menjadi advokat ya? Advokat gitu sampai sekarang lah. Di kantor hukum Wulan ya? Iya, seperti itu. Spesialisasinya apa Lan? Spesialisasi di bidang hukum pertanahan. Pertanahan ya? Pertanahan ya. Kapan-kapan kita bahas ya tentang Boleh, hukum boleh. tanah ya. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan kali ya, Bet, di komentar. Iya, Kita welcome ya. mudah-mudahan bisa menjawab lah atau minimal berdiskusi ya dengan teman-teman semuanya. Iya, welcome kok kita. Saya pernah dengar ada asas penting yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata. Oke. Yang Albert maksud mungkin dalam konteks ini adalah 1338 ayat 1. Itu mengenai Apa tuh? bahwa perjanjian itu adalah undang-undang bagi mereka yang sudah membuatnya. Oke, maksudnya? Maksudnya adalah ketika kamu sudah menandatangani suatu perjanjian, udah sepakat, jadi harus tunduk, patuh terhadap isi perjanjian, apa yang sudah kamu janjikan dan apa yang sudah akan kamu berikan, yaitu berbuat sesuatu kah atau tidak melakukan sesuatu. Itu tadi yang ada perbahasannya di mengenai perikatan tuh, Bang. Oh, jadi perjanjian adalah hukum bagi Iya, mereka hukum yang bagi para membuatnya. pihak, betul. Undang-undang itu hukum ya, Hukum. bagi mereka yang membuatnya gitu. Jadi ya harus dipatuhi. Patuhi gitu, karena kalau nggak dipatuhi juga pasti kan ada sanksi nih. Nah itu makanya kan di dalam perjanjian nanti ada pasal-pasal yang apa saja sih yang diperjanjikan para pihak. Kalau nanti tidak memenuhi, bagaimana? Ada sanksi kah? Jadi kan namanya kontra prestasi ya. Nah, one prestasi itu bagaimana selanjutnya? Seperti itu, Bud. Jadi selain perjanjian itu adalah hukum bagi mereka yang membuatnya, juga harus ada asas beretikat baik. Nah, beretikat baik ya mau bikin satu perjanjian yang bener dong. Jangan ada masuk unsur kekhilafan nih. Kalau mau jual barang X ya barang X, kondisinya nggak boleh cacat. Kalau memang cacat ya harus sebutin ini barang Memang sudah ada cacatnya. Nggak ya. boleh tuh. Jadi sehingga apa, unsur kekhilafan itu nggak terpenuhin. Atau ada penipuan bahkan. Nah, di dalamnya nggak boleh. Ini terus sebenarnya pinjam meminjam biaya bunganya segini, nggak taunya tiba-tiba ditagih bunganya lain. Jangan dong. Gitu. Jadi unsur-unsur tersebut harus di luar lah, Bet. Nggak boleh ada di dalam ini. Jadi orang harus beretikat baik. Jangan buat main-main nih, buat perjanjian. Gitu. Karena kan menimbulkan hubungan hukum. Apakah perjanjian itu harus dibuat tertulis atau boleh lisan? Dan akibat hukumnya apa? Oke. Kalau harus tidak, Bet. Tidak harus tertulis gitu. Jadi boleh lisan berarti kan. Nah, kalau sebelum sampai ke sana saya mau bahas dulu pasal 1338 KUH Perdata itu mengatur bahwa para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian, apapun isinya dan bagaimana bentuknya. Jadi boleh secara tertulis atau secara lisan. Karena apa? Karena semua perjanjian yang dibuat secara sah itu adalah sebagai suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau sebagai suatu hukum. Nah, jadi nggak ada masalah nih dengan bentuknya tertulis atau lisan. Seperti itu, Bet. Jadi tidak masalah. Itu kalau akibat hukumnya ya nggak ada masalah. Cuman kan nanti permasalahannya kalau hari ini di zaman sekarang orang membuktikan secara lisan itu kan susah. Ya satu masalah pembuktiannya. Jadi alangkah lebih baiknya secara tertulis supaya kan lebih jelas, lebih rinci, kemudian juga lebih mudah membuktikan bahwa memang pernah ada nih kita membuat suatu perikatan ya, suatu perjanjian itu. Dan jangan sampai nanti ada juga pasal-pasalnya itu di dalam satu perjanjian kita bisa multitafsir.
Mengapa itu alasan lebih baik kita tertulis. Tapi apakah itu jadi suatu keharusan? Enggak. Oke, Gitu. jadi singkatnya perjanjian itu udah lahir ketika syarat sah perjanjian dipenuhi. Yang 4 tadi di pasal 1320 KUH Perdata ya, yang 4 tadi. Tapi kewajiban membuat tertulis atau tidak tertulis itu nggak wajib. Nggak wajib. Alangkah lebih baiknya dibuat tertulis. Tertulis. Satu, untuk pembuktian memang benar-benar ada perjanjian. Yang kedua adalah untuk mencegah penafsiran yang multitafsir. berbeda-beda ya. Betul. Jadi lebih jelas kan kalau secara tertulis. Oke. Jadi lisan itu, perjanjian lisan itu bukan artinya nggak ada Nggak perjanjian ada. ya. Tetap sudah ada perjanjiannya. Contoh misalkan gini, saya buat surat kuasa. Surat kuasa itu termasuk perjanjian kan? Gitu. Nah, kalau si pemberi kuasa sama penerima kuasa harus jelas nih. Ngasih kuasa tuh untuk apa? Hal apa yang diurusi oleh si penerima kuasa? Begitu kan. Nah, kemudian penerima kuasanya siapa? Nah, nanti kuasa ini akan berakhir kapan? Jadi kan jelas, jangan sampai nanti wah udah hanya karena ditentukan oleh undang-undang kuasa itu berakhir kalau misalkan si pemberi kuasanya meninggal. Gitu ya kan. Nah, itu kan nggak seperti itu, Bat. Jadi supaya lebih jelas, lebih mengikat para pihak tadi memenuhi asas beritikat baik. Nah, lebih baik itu tertulis. Tertulis ya. Gitu. Wulan, bagaimana cara merancang sebuah perjanjian? Oke. Berarti kita cara menyusun satu perjanjian ya, Bat. Betul. Oke, cara membuatnya yang pertama, konsepnya menurut saya nih, kita harus tegas terhadap apa yang kita perjanjikan. Harus jelas. Ya, isi-isinya itu harus jelas. Misalkan dimulai dari yang pertama kan pasti dari judulnya dulu nih. Harus tahu nih, perjanjian apa? Perjanjian jual beli mobil kah? Perjanjian sewa menyewa? Perjanjian utang piutang? Apalagi? Harus ditentukan dulu nih dari judulnya. Kita mau transaksi apa nih? Gitu loh. Jadi itu dulu satu judulnya. Kemudian kalau yang tentunya kedua, kapan? Harus ditulis dulu. Kapan perjanjian tersebut dibuat dan di mana? Selanjutnya, para pihaknya. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam satu perjanjian ini? Apakah Albert sebagai orang pribadi mewakili dirinya sendiri atau mewakili orang lain atau badan hukum lain dalam kapasitasnya apa? Nah, jadi di situ harus jelas nih kepada siapa Albert mengikatkan diri. Nah, jadi para pihaknya juga harus jelas. Nah, setelah ditentukan para pihaknya ya otomatis berikutnya adalah isinya nih, Bat. Kita lagi ngomongin apa? Tadi misalkan sewa menyewa. Sewa menyewa apa, Bat? Yaitu sewa menyewa rumah. Itu rumahnya di mana lokasinya? Luasnya berapa? Itu kan berapa biaya sewanya? Lalu kalau misalkan terjadi kerusakan atau perbaikan selama masa sewa bagaimana? Kemudian nanti pada akhir untuk mengembalikan sewa rumah tersebut harus dalam kondisi seperti apa? Hal-hal seperti itu harus jelas, Bat. Harus tegas supaya hak dan kewajibannya ya. Betul, hak dan kewajiban dari para pihak ya. Semua itu tadi adalah hak dan kewajiban. Sehingga nanti nggak ada nih kita ngomong wah kemarin kan maksudnya kayak gini, kita jadi multitafsir. Mencegah multitafsir. Ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian ya ditandatanganin lah para pihak dalam keadaan yang sadar tanpa paksaan. Ditandatangani. Untuk ya. Yang tidak bisa tanda tangan? Ya, bisa dengan cap jempol. Cap jempol ya. Ya. Oke. Zaman sekarang penting juga evidence atau untuk memperkuat memang ada perjanjian, jangan lupa difoto. Ya, lebih baik mungkin di video ya, Bet ya. Biar jadi pada kan, saat penandatanganan. Ya. Ya, untuk bisa jadi bukti petunjuk lah kali di kemudian hari kan. Karena dalam praktek nggak dapat dipungkiri, banyak juga pihak-pihak yang menyangkal pernah tanda tangan perjanjian. Betul. Gitu. Jadi ada baiknya prosesi penandatanganan baik itu dilakukan di hadapan notaris ataupun pribadi ya di bawah tangan tetap dilakukan. Ya punyalah sebuah evidence kalau memang hari itu terjadi penandatanganan perjanjian. Betul. Ya, buat antisipasi aja. Iya.
Ada juga yang mereka suka berkelit ya, betul ya. Kalau misalkan gini, kan judulnya misalkan kesepakatan. Nah, kesepakatan para pihak. Mereka merasa, apaan sih ini? Bukan suatu perjanjian. Nah, kalau menurut saya sih, kesepakatan itu juga adalah suatu perjanjian. Gitu. Judulnya mereka suka bikin kesepakatan para pihak. Iya, judul itu bukan artinya membatalkan sebuah perjanjian yang udah dibikin kan. Karena kita balik lagi ke tentang perjanjian itu ada lahir ketika 4 syarat sah perjanjian udah dipenuhi. Memang kadang di dunia awam, di masyarakat kita suka salah tuh menuliskan judulnya. Ya kan, harusnya judulnya perjanjian, tapi ya namanya orang nggak ngerti hukum, mereka tulis kesepakatan. Ya kan, atau bahasanya bisa aja dalam bentuk kayak sebuah cuma kertas doang, nggak ada judul, bahkan nggak ada judul sama sekali gitu. Tapi bukan artinya salah nulis judul atau tidak ada judul artinya tidak ada perjanjian, nggak kayak gitu ya. Karena kan sebenarnya mereka di luar daripada sah perjanjian itu ada asas kan, asas daripada di hukum perjanjian ini sendiri. Contoh tadi asas beretikat baik. Ketika membuat sesuatu kesepakatan atau membuat suatu perjanjian kan harus beretikat baik, harus jujur. Oh iya bener kok. Jadi jangan bilang judulnya kesepakatan doang nih, bukan perjanjian, kita nggak usah patuhi. Nggak bisa. Karena kan sebenarnya semua yang kamu tanda tanganin itu kan mengikat sebagai undang-undang. 1338 KUH Perdata yang tadi ya. Perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ya patuhilah apa yang udah disepakatin gitu kan. Dan dirincikan semuanya dalam perjanjian ya. Jadi sesuai kebutuhan sehari-hari lah, maksudnya ada yang cuma perlu bikin perjanjian 1 halaman, ada yang perlu sampai ratusan halamannya. Itu sesuai kebutuhan aja apa yang mau dirincikan, berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Nah itu dampaknya adalah untuk tadi supaya mencegah kita ada yang multitafsir gitu kan. Capek nih kalau kita tektokan pas pada waktu perjalanan pelaksanaan suatu perjanjian, oh ya ini ternyata enggak kok, saya waktu itu maunya kayak gini, jadi nah itu makanya mengenai kata-kata yang tegas itu juga penting gitu. Tertulis saja bisa multitafsir, apalagi lisan. Nah, tapi perlu diperhatikan juga etikanya. Kalau kita mau foto atau mau rekam proses penandatanganan perjanjian, harus minta izin dulu dari orang yang menjadi lawan kita dalam perjanjian itu, ya kan? Karena ya minta izin lah, ada etikanya. Dan juga harus punya etika juga dalam men-share-nya, apalagi di sosial media. Karena kita bikin perjanjian biasanya rahasia juga, ada kerahasiaannya. Gitu. Jangan kita udah fotonya diam-diam nggak minta izin, kita langsung posting di sosial media, padahal perjanjian kita perjanjian yang harus dirahasiakan. Jadi ya Anda malah jadi terkena masalah gitu, yang tadinya hubungannya baik-baik aja, bikin perjanjian semua baik-baik aja, tapi Anda foto nggak minta izin atau kemudian men-share-nya nggak dengan etika, padahal harus ada yang dirahasiakan, malah Anda jadi kena masalah hukum. Jadi memang penting untuk punya evidence suatu peristiwa itu beneran ada ya, gitu. Tapi harus dengan etika dan harus tahu koridor hukumnya, gitu. Apakah satu perjanjian yang udah ditandatangani kita anggap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian? Boleh diubah nggak? Boleh. Namanya itu addendum. Ya, dibuat satu perjanjian perubahan atau tambahan. Ada hal-hal yang misalkan karena berubah kondisi nih, di tahun 2022 harganya nih disepakati berubah, ya silakan aja, daripada dibatalin ya, jadi harganya berubah nih, misalnya naik ya, mengikuti perkembangan US dollar misalkan, silakan diubah gitu. Itu namanya di addendum. Jadi diberikan perubahan, baik penambahan atau ada yang mau dikurangin. Oh ternyata klausula ini, pasal ini kita udah nggak butuh nih, ya silakan itu dibatalin aja pasal tersebut gitu.
Dengan supaya syarat sepakat juga kan? oh ya harus sepakat. Para pihak yang terlibat Iya. di perjanjian itu semuanya harus sepakat untuk melakukan Iya. perubahan kan? Karena kan nanti si adendum tersebut juga harus ditandatanganin, karena itu jadi suatu pelekatan kan yang nggak terpisahkan dari perjanjian awal itu yang sudah disepakati para pihak. Jadi nggak ada masalah lah untuk mengharmonisasikan satu peristiwa dulu ya, perbuatan hukum yang dulu kemudian yang sekarang, asalkan masih korelasi ya. Kalau dulu ngomongin ya, perjanjian sewa menyewa misalkan, nah ini apakah sewa menyewa ya udah nanti pengembalian sewanya jangan di bulan Juni tahun 2022 tapi lebih maju misalkan, saya maunya di April, yang nggak ada masalah gitu, itu bisa diubah Sepanjang sepakat ya, harus tetap dengan harus kesepakatan. jangan lupa sepakat itu kan persesuaian kehendak gitu, harus bebas gitu. Apakah perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur itu sah? Jawabannya tidak sahabat, karena tidak memenuhi tadi syarat nomor 2, kecakapan untuk bertindak. Nah, karena dia belum dewasa menurut hukum. Nah, kemudian di pasal 330 KUH Perdata juga diatur tuh mengenai dewasa menurut hukum tuh adalah apa? Yaitu mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin. Mereka yang sudah dewasa ya berarti udah di atas 21 tahun dan belum pernah kawin. Gitu. Jadi kalau misalkan udah pernah kawin tapi belum berusia 21 tahun berarti udah dewasa menurut hukum. Nah, kalau seandainya di dalam perjanjiannya mereka bercerai misalkan, itu gimana? Tetap dewasa nggak menurut hukum? Tetap dewasa. Tetap dewasa karena sudah pernah kawin. Seperti itu. Nah ini juga ada diatur juga di Undang-Undang 1 tahun 74 tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 6 ayat 2 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Jadi anak di bawah umur itu ya belum dipandang cakep menurut hukum. Sampai batas umur 21 tahun. Iya. Gitu. Jadi dianggap ya masih harus memerlukan perwalian dari orang tuanya. Makanya kan menikah aja mereka masih harus izin orang tuanya. Seperti itu. Nah, kalau tidak sah, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tuh gimana? Kalau tidak sah berarti kan tadi masuk ke syarat yang nomor 2, cakapan pihak tersebut. Berarti dapat dimintakan pembatalan. Kalau nggak ada yang mintakan pembatalan, dianggap berjalan aja tuh. Masih tetap berjalan ya? Berjalan, karena kan ada konsekuensi. Tadi misalkan jual beli barang nih. Yang beli ternyata anak di bawah umur. Gimana? Gitu kan si penjual udah menyerahkan barangnya. Nah, dan juga udah si pembeli dalam hal ini anak tersebut udah menyerahkan uang atau harga atas barang tersebut. Jual beli tersebut telah selesai menurut ketentuan jual beli seperti itu, Bat. Nah, jadi makanya kalau misalkan anak di bawah umur ya potensinya harus dimintakan pembatalan untuk menentukan bahwa memang ini ada kekilapan, ternyata yang menandatangani suatu perjanjian adalah anak di bawah umur. Ini kan zaman udah modern. Transaksi apapun sekarang kita udah pakai handphone kita lah, mau beli barang, mau apa. Gimana kalau yang melakukan transaksi e-commerce itu anak di bawah umur? Terus gimana dong? Kalau tadi kita ngomong anak di bawah umur, maka perjanjiannya tidak sah. Ya memang benar buat perjanjiannya tidak sah. Misalkan kita anak kecil nih jual beli secara online gitu kan, nah, belilah di suatu e-commerce tertentu ya, gitu ya itu nggak sah. Tapi kan pertanyaannya nih sekarang bisa nggak kita membuktikannya itu bahwa yang beli itu anak kecil atau anak di bawah umur? Bisa aja satu yang beli ternyata pakai akun orang tuanya, ya kan diregister oleh akun orang tuanya, yang berarti kan udah dewasa menurut hukum. Nah, jadi bagaimana? Makanya tadi terkait dengan bisa dimintakan pembatalan. Berarti mereka yang memintakan pembatalan, ya ketika mendalilkan itu harus membuktikan, oh memang anak kecil nih yang beli, sehingga tidak memenuhi unsur kecakapan, ya kan? Jadi ada kekhilafan di dalam hal jual beli online tersebut. Nah, tentunya ini nggak semudah itulah. Kalau misalnya kita udah beli pesan sesuatu, udah bayar juga pakai
akun orang tuanya. Nah, penjualnya juga sudah mengirimkan barang. Ini kan menimbulkan satu hal lain gitu ya. Nah, bagaimana? Gitu. Makanya sekarang kan juga ada yang namanya digital signature, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Apa sih itu sebenarnya? Nah, itu misalkan melalui PIN, anak kecil bagaimana? Harus ada PIN. Tahu dong harus PIN-nya, atau perlu kode OTP. Ya kan, otentifikasi. Nah, passwordnya 2 kali nih. Nah, biasanya itu diwajibkan ketika suatu penjual yang menyediakan layanan e-commerce itu menjadi syarat bahwa nggak bisa nih tekan 1 kali klik langsung udah berarti transaksi udah terbeli. Pasti harus ada kode autentifikasinya. Itu namanya digital signature. Oke. Ketika itu semua udah terlewati nih, tetap yang transaksi itu adalah seorang anak di bawah umur. Ya, perjanjian jual beli tersebut ya tetap tidak sah menurut hukum. Makanya cuman kan harus dibuktikan. Karena apa? Dimintakan pembatalan. Dapat dimintakan pembatalan. Ya, karena ya benar emang anak kecil, tapi kan kalau tadi ternyata menggunakan akun orang tuanya. Ya. Gitu. Berarti kita yang mendalilkan ini dibeli oleh anak di bawah umur, kita harus membuktikan akun orang tuanya itu digunakan. Dipaksa digunakan oleh si anak tadi. Plus juga penjual bisa sangat dirugikan ya. Tentunya. Kalau dia sudah mengirimkan barangnya sudah di unboxing, tapi kemudian ada klaim untuk dibatalkan perjanjiannya karena dibeli oleh anaknya. Betul. Itu kan benar-benar penjualnya udah keluar barang ya gitu. Makanya kan dari awal tuh jangan lupa ada asas tadi, asas beretikat baik. Ketika masuk, kalau jual beli secara fisik gampang, lah kamu anak kecil ngapain kamu jual beli gitu kan. Nah, kalau misalnya secara digital kan kita susah nih, nggak kelihat secara fisik kan. Nah, jadi ya saya pikir ya dari awal nih ada etiket baik. Kok orang tua ngasih akun e-commerce-nya ke anak kecil, dia bebas beli apa saja, terus nggak taunya tertimbulkan hutang misalkan karena pembayaran. Kan banyak tuh menyediakan layanan untuk pembayaran selanjutnya. Betul. Atau apalagi beli game ya, pakai kartu kredit. Nah, punya orang tua, terus atau pesen makanan gitu kan, yang semua segala macam lah, makanannya udah diantar ke rumah. Gamenya udah diinstal ya kan, terus gimana? Makanya kan ya orang tuanya juga harus dengan etiket baik. Kenapa diberikan perangkatnya yang satu itu? Karena sepengetahuan saya, mereka yang memberikan aplikasi secara e-commerce itu udah dituntut dengan kode autentifikasi. Maksudnya dengan digital signature lagi. Nggak bisa sekali aja beli aja. Wulan, ketika membuat perjanjian, tadi udah dikasih tahu ada syarat sahnya perjanjian 4. Sebenarnya kita perlu saksi nggak sih untuk menyaksikan kita tanda tangan perjanjian? Kalau ditanya perlu, ya perlu, tapi kalau ditanya harus, nggak harus. Kenapa perlu? Ya itu tadi ada unsur di mana kita kan perlu untuk sebagai satu pembuktian. Kan kita maunya perjanjian ini tertulis nih, kemudian ada saksi. Ya, yang turut serta menyaksikan bahwa pada hari tersebut, tanggal tersebut, jam tersebut, Albert dan Wulan melakukan satu perjanjian, misalkan sewa menyewa. Gitu. Nah, itu. Jadi diperlukan saksi untuk dalam konteks untuk hukum pembuktian nantinya. Nah, bahkan ada dalam hal jual beli tanah, misalkan tanah yang sudah terdaftar ya. Nah, itu kan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini PPAT, pejabat pembuat atau tanah, melalui akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut. Itu ada aturan spesifik yang mengatur peralihan haknya atau jual belinya. Itu dianggap mensah menurut hukum kalau sudah di hadapan pejabat berwenang tersebut. Itu dilakukan di hadapan pejabat. Seperti itu, Jadi kalau pertanyaannya saksi itu perlu, ya menurut saya sih perlu karena untuk pembuktian. Tapi kalau harus, ya enggak juga. Enggak harus. Yang penting adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian itu memang menandatangani perjanjian itu ya. Betul. Syarat sahnya perjanjian itu. Saksi itu kan adalah saksi dalam ini kan hanya menyaksikan memang benar yang tanda tangan Albert, yang tanda tangan Wulan, bukan orang lain diwakili oleh X. Gitu enggak. Ini nyerempet juga
apakah perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk notaris? Oh, enggak, karena dalam bentuk notaris itu kan berarti dia menjadi suatu akta notarial, akta otentik yang menjadi bukti yang sempurna. Kalau misalkan nanti terjadi sengketa gitu, menjadikan satu bukti yang sempurna. Karena apa? Dilakukan di hadapan pejabat, dalam hari ini misalkan notaris. Itu yang berbeda, namanya akta otentik dengan kekuatan pembuktian ya. Akta otentik dengan akta bawah tangan. Nah, perjanjian bawah tangan. Bisa aja nih saya hari ini tanda tangan nih. Mau ratusan miliar nilainya dengan Albert, silahkan gitu. Cukup bermaterai, silahkan. Begitu aja, nggak masalah. Gitu. Oke. Ada beberapa ketentuan di peraturan perundang-undangan yang memang mewajibkan suatu perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris ya. Itu perlu diperhatikan tetap gitu. Jadi memang bikin perjanjian itu nggak wajib dalam bentuk akta notaris, tapi harus baca peraturan, ada beberapa hal yang harus. Contoh, bikin akta jual beli tanah ya. Betul. Jual beli tanah itu yang bersertifikat itu harus di pejabat pembuat akta tanah. Betul. Dalam bentuk akta PPAT. Jadi itu wajib, nggak bisa tuh kita bikin bawah tangan. Pengertian bawah tangan di sini adalah bikin aja langsung, tanda tangan langsung. Saya sama Wulan sepakat apa, kita tulis, kita tanda tangan langsung. Itu pengertiannya bawah tangan. Iya, jadi akta jual beli tanah tersebut harus di depan PPAT. Betul. Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang mewajibkan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Nah, kaitannya lagi, wajib pakai materai nggak? Semua perjanjian ini? Enggak wajib pakai materai. Materai itu kan hanya memenuhi ketentuan biaya materai. Kalau misalkan tadi melibatkan tadi ada nominal rupiahnya berapa, mulailah dari materai 3.000, 6.000 dan 10.000. Jadi ditentukan dengan biaya materai. Seperti itu, Bat. Nah, terakhir sampai dengan 2000, saya pikir sampai 2022 saya pernah melihat nih, ada orang jual beli rumah, bukan jual beli tanah ya, jual beli rumah itu hanya dengan perjanjian jual beli rumah yang mereka buat di bawah tangan, bermaterai, disaksikan dengan apa tuh namanya, kayak RT ya, RT setempat, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini sah menurut hukum? Nah, kalau kita kembali ke pasal 1320 KUH Perdata, itu sah kan menurut hukum gitu. Cuman nanti kan masalahnya nih kekuatannya aja. Mereka bisa tulis gitu di kertas yang folio ya, yang bergaris-garis itu, mereka tulis perjanjian jual beli rumah. Iya, tapi kan yang berkaitan sama tanah dan yang melekat di atasnya harus dengan PPAT ya, bener nggak sih? Nah, kalau harus dengan PPAT itu fokus kepada tanahnya sudah terdaftar. Dalam hal ini artinya sudah bersertifikat. Misalkan tadi perjanjian jual beli rumah, apakah rumahnya aja yang dijual, apa berikut tanahnya? Kan masyarakat kita nih masih ada juga masyarakat adat gitu, ibaratnya masih yang bukan yang modern seperti kita di Jakarta lah. Gitu. Mereka bisa itu, dan apakah punya performa tuh perjanjian mereka yang di bawah tangan? Terbukti punya performa, nggak ada yang menimbulkan dispute. Ternyata hanya disaksikan oleh ketua RT dan di atas kertas folio bergaris mereka tulis tanda tangan tuh semua pihak. Oke. Terjadi transfer tuh, pengalihan atas rumah tersebut. Baik. Balik lagi ke konteks tentang materai, nggak wajib juga punya materai ya? Nggak wajib lah. Nggak wajib, tapi kecenderungannya oleh kita masyarakat selalu menganggap materai itu sebagai bagian sahnya dari perjanjian. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Walaupun sebenarnya kita harus kembali ke perjanjian itu, yang penting memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, dalam pengalaman saya, materai ini juga menunjukkan adanya itikat memang benar-benar sadar membuat perjanjian. Karena nempel materai sama tanda tangan di atas materai itu sesuatu yang benar-benar perlu kesadaran. Gitu. Walaupun kita nggak bisa kesampingin deh, kita jangan ngebahas tentang adanya pemalsuan tanda tangan, kita jangan bahas sampai situ. Tapi ketika orang membuat perjanjian, tempel materai, bikin rangkap dua, satu tempel di pihak satu pihak dua, kemudian tanda tangan, itu tuh udah nunjukin memang ada itikat baik untuk membuat suatu perjanjian gitu. Tapi bukan ketentuan hukum yang mewajibkan materai adalah syarat sahnya perjanjian. Berarti ini ditambah dengan efek psikologis ya, Iya, bahwa lebih ke arah kalau udah ada materai ditempel, wah ini orang sadar nih, tanda Sadar, tangan iya. nggak cuma di kertas kosong nih,
ada di atas materai. Betul. Ya coba ke arah logic thinking aja gitu, bukan merupakan syarat sah perjanjian. Betul. Apakah sebuah perjanjian bisa dibatalkan? Bisa dibatalkan asalkan para pihak yang membuatnya itu sepakat ya, setuju lah mereka untuk membatalin. Nah, kalau misalkan nggak setuju nih satu pihak, pembatalan sepihak nih, ya pasti kan ada dampak dari satu perjanjian itu kan yang ditimbulkan. Ya mau nggak mau nanti harus minta ke pengadilan gitu, ke hakim untuk memintakan pembatalan, karena pembatalan sepihak itu nggak boleh. Oke, Gitu, seperti membuatnya kita kan sepakat nih, membuatnya, maka pembatalan juga sebenarnya harus kesepakatan juga kan. Betul. Misalkan, oh nggak jadi deh, gue beli mobil dari lu gitu kan. Nah, nggak taunya Albert udah siapin ini itu semua itu kan Albert udah banyak keluarin ongkos dan biaya kan. Nah, bisa nggak? Mau nggak Albert nih? Nggak bisa lah, lu udah melewatin batas untuk bilang nggak jadi. Udah DP at least atau apa, atau enggak ya udah dampaknya oke lo nggak jadi, DP-nya angus misalkan. Nah itu jadi nggak bisa bisa dibatalkan tapi tidak sepihak karena ada konsekuensi, karena kan tadi perjanjian itu kan ada isinya adalah hak dan kewajiban para pihak gitu, ada hubungan hukum di sana. Jadi jangan batalin sendiri. Oke, terkait sama pembatalan atau pengakhiran perjanjian ini kayaknya erat banget kaitan sama pasal 1266 KUH Perdata ya. Iya, dan 1267 ya. Itu tentang apa sih? Itu mengenai syarat batal. Syarat batal intinya kalau yang saya ini adalah dimintakan ke muka hakim gitu, pembatalan suatu perjanjian. Iya, pembatalan suatu perjanjian itu harus melalui pengadilan. Pengadilan, seperti itu. Nah, tapi banyak juga di perjanjian ditulis mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dan juga 1267 KUH Perdata dalam hal terjadinya pembatalan atau pengakhiran. Itu artinya sepanjang para pihak sepakat, kita nggak perlu ke pengadilan kan? Iya, makanya kan harus tadi para pihak yang membuatnya setuju kan untuk kita batalin nih. Kalau satu pihak aja nih yang undur diri, gue udah nggak mau ngelaksanain perjanjian, kabur begitu aja, atau dia yang ngebatalin misalkan tadi pergi ke notaris gitu, ya membatalkan suatu atau otentik kan, nggak bisa Oke. Gitu. Jadi sepakat ya udah kemarin kita tarik nih perjanjian sewa menyewa, oke batalin nggak jadi, tanda tangan. Ya, para pihaknya hadir tanda tangan. Dengan ketentuan para pihaknya memang perjanjian awalnya mengesampingkan 1266 dan 1267 KUH Perdata. Gitu. Karena kalau itu nggak dikesampingkan, memang ada syarat untuk pembatalan perjanjian harus, walaupun sepakat tetap harus ke pengadilan. Gitu. Apalagi yang nggak sepakat. Jadi memang kalau salah satu pihak nggak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, pasti ada sengketa dong. Mau nggak mau pasti ke pengadilan. Kapan perjanjian itu dianggap sudah selesai? Oke, jadi perjanjian itu selesainya kapan? Yang pertama misalkan karena tujuan dari perjanjiannya udah selesai. Contoh tadi perjanjian sewa menyewa. Oh, perjanjian sewa menyewanya sudah berakhir di bulan April 2022. Itu udah pasti selesai. Atau kemudian ada lagi persetujuan para pihak yang membuatnya. Udah kita sama-sama selesaiin ya. Kita sama-sama udah ya. Gitu. Nah itu bisa kan, jadi kemudian karena ketentuan undang-undang, misalkan dalam hal ini adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu kan antara pengusaha dengan si pekerja. Nah kalau misalnya pekerjanya meninggal gitu, nah perjanjiannya udah selesai. Atau misalkan pekerjaannya musnah gitu, gitu gimana? Udah otomatis ya udah nggak ada nih, perjanjiannya udah selesai. Nah kemudian karena jangka waktu, kalau jangka waktunya udah terpenuhi ya udah selesai. Ya kemudian karena keputusan dari hakim, ya misalkan tadi karena ada isu pembatalan, nah udah ternyata ini perjanjian udah diputuskan untuk berakhir berdasarkan keputusan hakim. Nah kemudian ada karena keputusan dari salah satu pihak, seperti itu,
keputusan dari salah satu pihak, tapi Iya. kan nggak bisa sepihak membatalkan perjanjian. Iya, tapi kan benar nggak bisa sepihak. Nah, di sini dalam arti kalau diputuskan salah satu pihak adalah misalnya dia nggak perlu melakukan prestasi. Kan perikatan itu ada yang berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah, itu Nah, jadi karena satu pihak tidak perlu melakukan prestasinya, maka pihak lainnya tidak perlu melakukan kontraprestasinya. Yaitu. Bulan, tadi udah dijelasin syarat sah perjanjian ada 4. Terus juga membuat perjanjian harus dirincikan sampai hak dan kewajibannya juga dirincikan. Tentu yang terjadi seringnya adalah tidak dilaksanakan. Ada kewajiban yang nggak dilaksanakan, ada hak yang nggak diterima. Dalam konteks ini apa? Oke, berarti perjanjian tersebut ada yang tidak dilaksanakan prestasinya ya, kewajibannya dari salah satu pihak. Kalau itu terjadi ya berarti kita bisa menuntut nih namanya terjadi suatu keadaan yang wan prestasi. Wan prestasi ya. Jadi ada akibat hukumnya. Biasanya juga udah diatur oleh para pihak nih. Kalau seandainya terjadi wan prestasi dari si X, dari si penjual misalkan telat mengirimkan barang atau barang tidak sesuai dengan yang disepakatin Diperjanjikan, ya. gitu. Nah, itu gimana? Terjadi wan prestasi apa? Itu. Nah, apakah perjanjian ini dibatalkan dengan disertai menuntut kerugian kah? Atau bagaimana nih? Jadi memintakan ganti kerugian. Gitu. Misalkan nih sewa menyewa mobil, gitu. Sewa menyewa kan diberikan mobil tipe X sekian harus dalam keadaan seperti ini. Gitu. Dikembalikannya harus juga sama dituntutnya. Kalau ternyata mobilnya dikembalikan, misalkan lecet atau baret atau bagaimana, nah itu ada ganti kerugiannya nggak? Itu. Nah, biasanya tuh udah ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Jadi dibatalkan dengan disertakan ganti rugi. Itu ganti rugi itu nanti ada kaitannya sama bunga dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, itu kita sebutnya dengan istilah wan prestasi ya. Betul. Otomatis wan prestasi atau kita harus klaim dulu atau harus kirim somasi atau apa? Nah, ya harus wan prestasi itu kan satu pihak itu tidak melaksanakan prestasi tadi ya, kontra prestasi. Harus dibuktikan lah. Jadi dengan cara membuktikannya apa? Misalkan ya memberikan somasi. Gitu. Membuktikan bahwa nih Albert nih udah lalai nih, udah nggak melakukan kewajibannya tadi. Misalkan Albert harus mengembalikan pada tanggal sekian gitu, tapi ternyata nggak dikembalikan. Kita tegur dulu, kita lewat buktikan somasi itu. melalui somasi bahwa Albert kenapa nggak tegur. Nanti kan Albert bisa respon, sorry gue nggak bisa kembalikan pada waktu itu karena ternyata mobilnya sedang ditahan atau apa, tersangkut masalah lain atau lain sebagainya. Jadi intinya ya harus dibuktikan, gitu, dimintakan gitu, Oke, jadi wan prestasi ini harus ditindaklanjuti dengan adanya somasi. Iya, somasi itu pernyataan lalai ya. Pernyataan lalai ya. Bahwa si pihak sana udah melakukan satu kelalaian terhadap satu isi pasal nih yang sudah disepakati bersama. Iya, dengan harapan tentunya ya dilaksanakan prestasinya. Betul. Kalau mau disyukur-syukur gitu, ibaratnya ditegur nih, Wulan kerjain dong, jangan ini kamu udah tanggal segini kok belum memberikan report misalkan apa-apa. Nah, syukur-syukur ya udah saya penuhi somasi. Tapi kalau sampai misalkan nggak dipenuhi juga, nah ini nih udah bisa terjadi sengketa di pengadilan. Karena apa ya, para pihak terus-terusan tidak musyawarah mufakat untuk menyelesaikan tadi yang udah ditentukan, yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Dibawa ke pengadilan melalui, ini maksudnya pengadilan negeri kan? Ya, pengadilan. Keperdataan kan? Keperdataan berarti melalui gugatan dong. Iya. Gugatan namanya gugatan wan prestasi berarti. Betul. Ya, karena berkaitan sama perjanjian. Betul. Nah, di dalam gugatan itu atau dari sejak somasi kita bisa menuntut ganti rugi kan? Bisa. Tentunya sih mereka yang membuat perjanjian tentunya sudah pasti menulis ya ganti ruginya apa. Misalnya kalau lalai nih tidak membayar, oke, ada bunganya persekian per hari keterlambatan kah atau bagaimana.
gitu. Barang nih nggak tiba pukul 17.00 di hari X gitu. Ya sejak itu timbul nih kewajiban lain. Dalam arti misalnya ya udah kena denda gitu. Seperti itu, Bud. Jadi harus ditentukan. Makanya kan saya bilang tadi dalam merancang atau menyusun suatu perjanjian, ya alangkah bagusnya itu secara rinci detail. Jadi merancang perjanjian itu kita membangun bisnis, memvisualisasikan nih transaksi bisnis kita ke depannya kayak gimana gitu. Apalagi mereka yang melakukan kontrak itu umurnya ada yang tahunan, nggak cuma dalam waktu seminggu ke depan udah selesai atau gitu. Kalau barangnya bahkan musnah nih yang diperjanjikan itu bagaimana nih semua uang yang udah kita berikan, anggaplah misalkan udah bayar angsuran pertama atau DP atau bagaimana, itu gimana kalau barangnya ternyata musnah. Jadi konsep-konsep seperti itu makanya sangat harus situasional tuh buat rancang satu perjanjian itu. Bulan, kasih konklusi dong sebagai penutup konten kita. Konklusi ya mudah-mudahan tadi cukup jelas ya, kita mengenal hukum perjanjian. Iya, setidaknya kenal dulu ya. Nanti kita tunggu aja komentar, diskusi atau apapun ya dari para penonton semua. Like and subscribe at Albert Elo. Wajib subscribe. Nah, jadi kalau saya boleh kasih penutup nih ya, dalam satu hari coba kita renungkan nih, kita udah berapa banyak bikin perikatan, tapi apakah semuanya dalam bentuk perjanjian? Coba deh dari semua nih, dalam satu hari kita udah berapa banyak membuat satu perikatan, baik yang itu lahir karena perjanjian atau melalui undang-undang menurut hukum. Nah, apakah semuanya dalam bentuk perjanjian? Nah, itu sih. Jadi kita sambil menunggu berbuka puasa sebenarnya, teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Iya. Dan kita makin modern, makin ngerti hukum. Cobalah mendokumentasikan perjanjian-perjanjian kalian ya untuk apapun ke depannya. Ya, itu penting sih, mesti rapih. Iya. Karena perjanjian kan itu peristiwa hukum, menimbulkan hubungan hukum. Iya, hak dan Timbal kewajiban balik juga. loh. Iya, hak dan Timbal kewajiban balik. gitu. Gitu. Penting sih. Iya, jangan coba-coba ingkar janji. Janji ya nggak boleh diingkarin. Apalagi udah tertulis ya. Janganlah. Ya jangan, nggak boleh. Bukan Lisan pun juga nggak konsekuensi. boleh. Iya. Lisan pun juga nggak boleh. Karena namanya perjanjian selama menjadi syarat sah perjanjian sudah terpenuhi itu adalah janji ya. Betul. Itu adalah undang-undang bagi Iya, mereka. jangan yang membuatnya. Ribet dengan retorika. Saya kan cuma kesepakatan aja, saya bukan tulis perjanjian. Itu gua nggak punya kekuatan hukum, nggak kayak gitulah. Karena ketika semua kita mau duduk membuat satu perjanjian, kita kan awalnya nih baik nih, kita harus dengan itikat baik. Jadi gitu deh. Iya. Like and subscribe. Like and subscribe Albert Edlo. Sampai ketemu ya di konten selanjutnya. Thank you. Bye. Bye.